Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan pemirsa berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan indeks keyakinan konsumen di bulan Juli 2025 survei dari Bank Indonesia. Kita akan cermati bersama seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, ini dia. Indeks keyakinan konsumen atau IKK di bulan Juli 2025. Kita cermati pergerakannya dari Januari sampai dengan bulan Juli sempat memang cenderung turun dari 127,2 turun sampai dengan 117,5 di bulan Mei, kemudian sudah mulai merangkak naik lagi di bulan berikutnya Juni 117,8, kemudian di Juli naik lagi 118,1 untuk IKK. Dan selanjutnya kita akan cermati terkait dengan realisasi investasi di kuartal 2 ini yang diharapkan menjadi salah satu juga motor penggerak dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, PMTB begitu ya, menjadi salah satu faktor penguat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua. Di kuartal 4 2024 tercatat sekitar 401,5 triliun rupiah, kemudian di kuartal 1 tahun 2025 465,2 triliun, kemudian di kuartal kedua tahun 2025 ini kita lihat pertumbuhan untuk realisasi investasi sudah naik lagi menjadi 477,7 triliun. Sementara ini adalah di semester satunya mencapai 942,9 triliun atau sekitar hampir 50% dari target di tahun 2025 yang mencapai 1.905,6 triliun rupiah. Dan selanjutnya bagaimana dengan arus investasi yang masuk tadi terkait dengan serapan tenaga kerja di kuartal 2. Baik, ini dia serapan tenaga kerja kita cermati mencapai 665.764 orang. Ini naik dibandingkan dengan kuartal 1 atau kuartal sebelumnya 594.104 orang. Adapun serapan tenaga kerja secara kumulatif ya dari panjang semester 1 mencapai 1.259.868 orang. Itu dia terkait dengan beberapa data dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bob Azam kemudian juga Bapak Rian Kiryanto. Baik, ini dia dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan. Nah, lantas bagaimana dari sisi pelaku usaha melihat begitu dengan PMTB ataupun arus investasi yang masuk? Kita tahu kuartal kedua ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan kuartal 1. Dari sisi serapan tenaga kerja, apakah sudah sesuai juga dengan kebutuhan dari industri sendiri nih, Pak Bob? Kita lihat memang ada pertumbuhan di sektor investasi dan terutama ini didominasi oleh investasi dalam negeri ya. Sebenarnya kita juga berharap FDI juga masuk ya untuk mendorong ekonomi kita lebih kencang lagi gitu. Kemudian serapan tenaga kerja juga kita lihat memang cukup baik ya. Tapi perlu kita ingat bahwa tiap tahun itu ada 3,5 juta tenaga kerja baru yang masuk pasar kerja. Jadi kita butuh pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ya, di atas 5%. Kemudian tidak hanya numbers tapi juga kualitas pertumbuhan juga perlu ditingkatkan karena sekarang setiap 1% pertumbuhan itu penyerapan tenaga kerjanya terus menurun. Ya, jadi kualitas investasi juga perlu kita perhatikan, yaitu investasi yang banyak menyerap tenaga kerja. Nah, itu yang kita butuhkan saat ini. Kalau enggak nanti jumlah penganggurannya akan meningkat. Walaupun kita tumbuh, kemudian penyerapan tenaga kerja juga tumbuh, tetapi karena yang masuk pasar kerja lebih banyak lagi, sehingga kesannya nanti pengangguran akan meningkat ya. Dan terutama ini juga terjadi di kelas pendidikan menengah ke atas ya. Sedangkan yang bawah itu kan ya sebenarnya mereka lebih relatif lebih fleksibel. Pekerjaan apa saja mereka kerjakan. Tapi kalau yang menengah ke atas kan mereka akan lebih menyesuaikan dengan pendidikannya. Nah, ini akan yang menjadi indikator kita ke depan ya mengenai youth unemployment terutama yang berpendidikan menengah atas. Jadi in term of quantity ya mungkin kita bisa menampilkan performa yang cukup baik ya. Tapi sekarang persoalan kita bagaimana kualitas pertumbuhan, yaitu pertumbuhan yang bisa menyerap tenaga kerja yang lebih banyak terutama untuk mereka yang pendidikan menengah ke atas. Jadi persoalan kita itu sekarang.
Baik, baik. Nah, Pak Rian, dengan kondisi seperti saat ini Anda melihat seperti apa jadinya kondisi real dari fundamental ekonomi Indonesia dari sisi ekonomi tadi on the track, kemudian inflasi pun juga masih sesuai juga dengan target dari pemerintah. Anda melihat langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan tadi? Serapan tenaga kerja kemudian bisa mendorong kelas menengah seperti yang Anda sampaikan begitu Pak Rian sehingga bisa memacu pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi yang diharapkan Pak Bob tadi di atas 5% karena sekitar 3,5 juta ini tenaga kerja baru yang muncul di Indonesia setiap tahunnya begitu Pak. Makanya kalau kembali kepada jargon politik kita ya bahwa kita punya pengharapan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tumbuh tinggi, kemudian apa namanya inklusif dan Oke. berkesinambungan, ya titik pijak atau titik arah daripada kebijakan ekonomi dan investasi kita harus mampu mendorong sektor-sektor ekonomi atau lapangan usaha yang sifatnya bukan hanya padat modal, tetapi sekaligus juga padat karya. Nah, kalau kita lihat dari data kontribusi dari pertumbuhan ekonomi dari lapangan usaha, sebetulnya di sektor primernya sudah on the track ya. Di situ ada pertanian dalam arti luas, kemudian ada konstruksi juga, kemudian ada juga satu lagi itu perdagangan. Perdagangan masuk ke secondary primer. Tapi nature daripada sektor-sektor utama itu yaitu membuka apa namanya padat modal ya, tapi juga padat karya, artinya menyerap tenaga kerja. Nah, harusnya space atau stand ini yang harus dijaga. Nah, untuk itu maka desain kebijakan yang sudah dicanangkan sejak kuartal 2 ini kalau bisa pace-nya dilanjutkan, diteruskan, dan mungkin dengan penajaman-penajaman ke sektor industrinya. Jangan lupa kita tadi saya baru ingat bahwa bagaimanapun pertumbuhan ekonomi kita yang 5,12% itu juga sumbangsih dari arah kebijakan baik dari sisi fiskal kemudian dari sisi moneter itu yang memang sudah sama-sama tone-nya itu pro growth atau pro pertumbuhan. Oke. Bank Indonesia misalnya di bulan Juni tetap mempertahankan BI rate waktu itu 5,5%. Itu cukup akomodatif untuk ya sektor keuangan maupun sektor real. Yang satu lagi kemudian di bulan Mei kita masih ingat pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan paket kebijakan stimulus ekonomi 5 paket ya, diskon jalan tol, diskon tiket pesawat, diskon macam-macam. Ya, akumulasi budgetnya itu kurang lebih 24,4 triliun. Itu sebagai pancingan dan itu memang terbukti ya mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tadi saya bilang hampir mendekati 5%, which is ini cukup besar karena pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang 4,97% itu setara atau ekivalen dengan share konsumsi rumah tangga terhadap total PDB kita kurang lebih 54,6%. Jadi cukup besar. Nah, kembali Mas Pras, mudah-mudahan stand kebijakan dari sisi moneter maupun dari sisi fiskalnya tetap sama-sama bersifat dovish atau longgar. Kemudian dari fiskalnya terus counter cyclical policy, kemudian dari Bank Indonesianya juga arah kebijakan suku bunga acuannya atau BI-nya tetap masih dalam koridor yang akomodatif. Masih ada ruang bagi BI mungkin ya untuk 1 atau 2 kali lagi kemungkinan bisa menurunkan suku bunga acuannya. Itu Wow. highlight yang saya bisa sampaikan, Mas Bro. Ya, ya menarik kalau kita cermati masih ada ruang suku bunga acuan diturunkan oleh Bank Sentral. Kita akan bahas lebih jauh nanti dampaknya terkait dengan dunia usaha, kemudian bagi masyarakat sendiri untuk daya belinya di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Pak Bob dan juga Pak Rian. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.